Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasa Saira dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pada bab animalia, yaitu adalah apes. Pengertian apes. Apes memiliki nama lain, yaitu adalah burung. Apes merupakan hewan vertebrata yang sebagian besar tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu pada apes berasal dari epidermis kulit dan merupakan modifikasi dari sisik hewan reptil. Adapun hewan yang memiliki sayap tetapi tidak dapat terbang seperti burung unta, ayam, kalkun, kiwi, dan lain-lain. Ilmu yang pelajari tentang apes disebut dengan ornitologi. Ini merupakan ciri-ciri apes yang akan dijelaskan oleh Fatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nahwa Ramadhani. Saya dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya ingin melanjutkan tentang penjelasan dari Fasa Saira. Sekarang saya akan membahas tentang ciri-ciri apes. Ciri-ciri apes. Yang pertama adalah apes memiliki ciri tubuh yang hampir semuanya ditutupi oleh bulu. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Yang kedua adalah apes memiliki sayap yang berguna untuk terbang dan sepasang kaki. Yang ketiga adalah pada bagian kepala terdapat paruh, sepasang mata, lubang hidung, dan lubang telinga. Ciri apes yang keempat adalah apes merupakan hewan yang berdarah panas. Dan yang kelima adalah apes bernapas menggunakan paru-paru dan kantung hawa. Dan yang keenam adalah apes berkembang biak secara seksual dan ovipar, yaitu bertelur. Ciri apes yang ketujuh adalah apes memiliki habitat di air dan di darat. Dan yang kedelapan adalah alat ekskresi apes berupa ginjal dan tidak memiliki kandung kemih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang struktur tubuh apes. Apes memiliki 15 struktur di dalam tubuhnya. Yang pertama, apes memiliki bulu pada tubuhnya. Yang kedua, memiliki leher yang fleksibel. Yang ketiga, memiliki otak yang besar. Rahang bawah terdiri atas tulang yang kompleks. Yang kelima, suara dihasilkan oleh string yang terletak pada dasar trakea. Yang keenam, tidak memiliki gigi selain gigi telur untuk merobek cangkang ketika sedang menetas. Yang ketujuh, tungkai muka bermodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang. 8. Tulang panjang dan vertebrae tidak memiliki episa. Yang kesembilan, jantung memiliki 4 ruas. Yang 10, tidak memiliki diafragma, bernapas dengan kantong udara dan paru-paru. 11. Telur dilindungi oleh cangkang kapur. 12. Homoieten. 13. Apes memiliki sistem pernapasan yang lengkap, meliputi mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung otot, usus halus, usus besar, dan kloaka. 14. Apes memiliki peredaran darah ganda. 15. Apes bersifat ovipar dan fertilisasi terjadi secara internal. Nah, ini merupakan gambar dari struktur tubuh apes. Selanjutnya adalah klasifikasi apes. Apes diklasifikasikan ke dalam beberapa ordo. Ordo tersebut yaitu ordo yang pertama adalah Passeriformes, yaitu burung penyanyi. Contohnya jalak bali dan beo. Yang kedua adalah Cichoniformes, yaitu bangau. Yang ketiga adalah Strigiformes, yaitu burung hantu. Contohnya burung hantu hutan dan burung hantu sayap bundar. Yang keempat adalah Falconiformes, yaitu burung pemangsa. Contohnya seperti elang botak, raja wali emas, dan alap-alap. Yang kelima adalah Columbiformes, yaitu burung merpati. Contohnya seperti burung dara, mahkota elok, dan perkutuk. Yang keenam adalah Casuariformes, yaitu kasuari. Contohnya seperti emu dan kasuari yang bergelambir ganda. Yang ketujuh adalah Psittaciformes, yaitu burung nuri. Contohnya adalah betet yang berkepala biru dan kakatua yang berjambul. Yang kedelapan adalah Galliformes, yaitu unggas. Contohnya adalah ayam buras dan kalkun. Berikut ini adalah hewan yang termasuk klasifikasi apes beserta gambarnya. Yang pertama adalah ordo Struthioniformes. Contoh ordo Struthioniformes adalah burung unta.
Burung unta termasuk hewan omnivora karena mengonsumsi hewan maupun tumbuhan. Burung unta dapat hidup hingga mencapai ketinggian 2,5 meter. Namun, burung unta tidak dapat terbang. Yang kedua adalah ordo Casuariiformes. Contoh dari ordo Casuariiformes adalah burung kasuari. Ciri-ciri burung kasuari adalah sayapnya kecil, di bagian leher tidak terdapat bulu, dan burung ini dapat mencapai tinggi hingga 1,7 meter, dan burung ini tidak dapat terbang. Burung ini banyak ditemukan di bagian Australia dan Papua. Yang ketiga adalah ordo Apterigiformes. Contoh dari ordo ini adalah kiwi. Ciri-ciri burung kiwi adalah memiliki paruh yang panjang dan terdapat lubang hidung di ujung paruh dan bulunya seperti rambut. Yang keempat adalah ordo Procellariiformes. Kelompok ordo ini adalah burung yang menyerupai albatros. Karena memiliki lentung lubang hidung tubular, paruhnya berlapis, dan hidupnya di darat, serta bentuk kakinya adalah vestigial. Yang kelima adalah ordo Pelecaniiformes. Ordo ini memiliki ciri-ciri lubang hidungnya vestigial, paruhnya besar, dan hidup pada lautan yang tropis. Yang keenam adalah ordo Cichoniiformes. Ordo ini memiliki ciri-ciri yaitu leher dan kaki yang panjang, hidup di sawah secara berkelompok, dan suka makan ikan ataupun hewan lainnya yang ada di air. Yang ketujuh adalah ordo Anseriiformes. Ordo ini memiliki ciri-ciri yaitu paruhnya lebar, kakinya pendek, serta ekornya pendek, dan ketika masih muda ia memiliki bulu seperti kapas. Yang kedelapan adalah ordo Falconiiformes. Ordo ini memiliki ciri-ciri yaitu paruh yang kuat dan kuku yang tajam agar dapat menerkam mangsanya. Keunikan lainnya adalah ia dapat terbang dengan cepat dan melakukan manuver. Yang kesembilan adalah ordo Galliformes. Ordo ini memiliki ciri-ciri yaitu paruhnya pendek, suka makan padi, dan kakinya dapat digunakan untuk mengais ataupun berlari. Yang ke-10 adalah ordo Columbiiformes. Ciri-ciri ordo Columbiiformes adalah paruhnya pendek dan ia memiliki keunikan pada temboloknya, yaitu Columbiiformes yang besar sehingga ia dapat mengembalikan atau mengeluarkan kembali isi makanannya untuk diberikan kepada anaknya. Yang ke-11 adalah ordo Psittaciiformes. Ciri dari ordo ini adalah paruhnya pendek, memiliki suara yang keras, hidupnya di hutan, dan suka memakan buah-buahan. Yang terakhir adalah ordo Strigiformes. Ordo ini termasuk golongan nokturnal, dan pada bagian kepala, mata, lubang telinga itu besar semua, dan burung ini merupakan burung yang memakan burung kecil. Kita akan menjelaskan tentang sistem organ. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan, burung bernapas dengan paru-paru yang terhubung dengan kantung udara. Berfungsi untuk membantu pernapasan saat terbang, menyimpan udara, dan menjaga keseimbangan saat berenang. Saat terbang, burung bernapas dengan kantung udara di ketiak dengan cara menggerakkan sayap sehingga menekan dan melonggarkan kantung udara sehingga terjadinya pertukaran udara di dalam paru-paru. Nah, ini merupakan gambar sistem pernapasan apes. Sistem pernapasan apes ini merupakan udara yang bertanda biru merupakan udara segar dan yang bertanda hijau merupakan udara kotor. Bisa lihat?
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Jantung pada burung terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, vertikal kiri, layaknya pada manusia. Sistem sirkulasi berupa sistem sirkulasi tertutup, artinya darah mengalir melalui pembuluh darah, tidak langsung ke dalam jantung. Berikut gambar dari sistem sirkulasi. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada burung merupakan sistem pencernaan sempurna di mana terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, proventriculus, verticulus, usus halus, usus besar, dan bermuara pada kloaka. Verticulus pada apes berfungsi untuk menghancurkan makanan. Berikut merupakan gambar dari sistem pencernaan pada apes yang terdiri atas kerongkongan, hati, pankreas, kloaka, usus, empedal, lambung kelenjar, dan tembolok. Selanjutnya adalah sistem urogenital. Alat ekresi berupa ginjal yang dihubungkan ureter menuju kloaka karena tidak memiliki kandungan kemih. Sampah nitrogen apes dibuang sebagai asam urat melalui kloaka dengan tekstur putih bercampur feses. Organ kelamin pada apes terdiri atas sepasang testis. Pada jantan berbentuk seperti kacang yang terletak lobus atas ginjal. Pada betina terdiri atas oviduk dan ovarium. Ovarium apes aktif hanya di bagian kiri, sedangkan di bagian kanan mengalami rudimeter. Ketika ovarium matang, bentuknya seperti buah anggur yang berwarna kuning gerombol. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang sistem alat indera dan sistem saraf. Lidah umumnya tidak dapat dijulurkan, mempunyai kelopak mata, membran nikitan, dan kelenjar air mata. Tidak ada daun telinga, terdapat membran timpani di bagian lubang telinga luar. Indera penciumannya kurang baik, memilih makanan dengan organ perasa yang terdapat pada sisi lidah dan langit-langit. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dengan 12 pasang saraf kranial. Terdapat kelenjar tiroid, adrenal, dan endokrin, pituitari yang terletak di dasar otak. Selanjutnya adalah peranan apes. Apes memiliki peranan dan banyak memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah telur dan daging apes dapat dikonsumsi karena memiliki banyak protein yang tinggi. Peranan apes yang kedua adalah sebagai hiburan, seperti Anda memiliki burung yang memiliki kemampuan suara yang merdu. Peranan apes yang ketiga adalah sebagai predator untuk memangsa serangga dan ulat. Peranan apes yang keempat adalah sebagai bahan obat, contohnya telur itik dan sarang burung walet. Yang kelima adalah sebagai bahan industri. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The sunburst flowers calling on Monday.